Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Bagaimana perasaannya? Happy, bersemangat? Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itu silahkan berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan duduk kembali. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Seperti biasa Ibu mau mengecek absensi Ananda semuanya ya. Ada Dafa Afrija, Fali, Faisal, Felix, Ferdiansah, Gilang. Ya, alhamdulillah ya hadir semua ya. Baik. Dalam pembelajaran hari ini tentang e-commerce, nah tujuan pembelajaran, manfaat dan tekniknya seperti yang Ananda baca di layar bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas untuk apa sih? Tujuannya seperti apa? Nah di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ruang lingkup e-commerce. Jadi apa sih e-commerce itu seperti apa? Yang sebenarnya kita sudah sering berhadapan dengan atau berlakukan dengan bisnis e-commerce. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis strategi pemasaran dan mekanisme transaksi dalam e-commerce. Terus kemudian manfaat pembelajarannya adalah dapat mengetahui pemasaran online dengan perkembangan e-commerce. Yang kedua adalah dapat mengetahui produk yang dipasarkan di e-commerce itu seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah teknik penilaian. Nah, di sini teknik penilaian karena kita teknik penilaian yang digunakan itu adalah observasi, baik itu dalam bentuk observasi dan kinerja, karena sistemnya adalah kita pembelajarannya secara berkelompok. Bukan ngasih motivasi itu dalam bentuk kata-kata ya. Nah sekarang dalam bentuk ice breaking nih. Coba yuk kita berdiri untuk ice breaking semangatnya. Berdiri. Ice breakingnya semangat namanya ya, supaya kalian bisa berkonsentrasi. Tangannya ke atas ya, ke atas, putar, stop. Sekali lagi ya, putar, stop. Masih aja, berarti belum berkonsentrasi. Sekali lagi ya. Sudah ya, selesai. Nah silakan duduk kembali. Pretest seperti biasa ada 10 soal melalui kuisis ya. Untuk kerjakan kuisisnya ya. Ya, silakan kerjakan kuisisnya. 5 menit aja ya karena 10 soal. Ya. Sudah ya? Sistem pembayaran e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada atau yang lainnya. Nah, siapa yang di antara Ananda yang tahu sistem pembayarannya? Oh, itu kan bisa dilakukan seperti ini. Coba, siapa yang mau mengungkapkan? Siapa? Hah? Ya, Gilang? Pakai kartu kredit, berarti pakai kartu kredit. Oh, ada lagi? Transfer. Hah? Sistem transfer, ya. Ada lagi? COD, ya, COD, transfer, pakai kredit. Oh, pakai dana, pakai uang elektronik ya, ya bisa. Nah, sekarang makanya apa? Semakin Faisal pernah berbelanja online? Pernah di aplikasi e-commerce apa? Shopee. Kenapa? Produk apa yang
beli pada saat itu? Baju. Oh. Puas dengan layanan Shopee pada saat itu? Alhamdulillah puas. Puas. Pembelajaran hari ini kita coba saksikan ya sebelum berdiskusi secara sama-sama. Dari data itu bisa kita pahami ya bahwa Indonesia itu ternyata adalah masyarakatnya negara tertinggi ya yang penjualan e-commerce-nya paling tinggi dan masih di 2023 pun sama. Berarti masyarakat Indonesia senang berbelanja ya. Banyak duitnya ini berarti. Iya ini. Karena makin tahun ke tahun grafiknya semakin meningkat. Berarti Indonesia itu masyarakatnya senang berbelanja. Ya. Sebelum kita mau menganalisis, ini ada 4 kategori yang harus yang harus dianalisis ya dari masing-masing kelompok. Jadi nanti analisis yang harus didiskusikan secara kelompok. Nah, bagaimana sistemnya? Karena kan ini ada 4 kelompok, Bu ya. Nah, kalau misalkan kita mulai untuk secara spinner aja bagaimana? Oke? Nah, ya. Coba klik tengahnya. Ya. Analisis dua. Berarti analisis kedua ya. Analisis kedua. Saya dulu. Nanya. Baik, berarti kita analisisnya aja deh, nggak apa-apa. Analisis ini kelompok 4 kan ya? Iya. Analisis 3 catat, berarti analisis ketiga. Ya. Ya. Analisis kelompok 4 berarti analisis ketiga. Terus ini deh. Kelompok 4 enggak apa-apa. Ayo, berarti ini tinggal yang belum aja. Rajendra. Dicatat ya anggotanya ya, baca analisis untuk membahas analisis keberapa? Analisis keberapa? Analisis keempat berarti. Ya, berarti ini analisis ke-3. Analisis keempat. Ini analisis kelompok ini analisis 2 berarti kelompok 1 analisis 1 untuk mengingat. Nah, masing persoalan analisis itu ya masing-masing kelompok silahkan menuangkan idenya untuk membahas persoalan yang sudah Ibu bagikan. Judulnya belum ada, analisisnya mana tadi tuh yang udah Ibu bagikan? Ya, emang tolong. Ini membahas apa? Sudah selesai, kumpulkan dulu. Nah, iya di LKPD 1 XBIS ya. Kelompok 2 udah masuk. Perkenalkan, nama saya Gila Saputra. Nama saya Mukti. Nama saya Rajendra Afrafafiat. Nama saya Jeffrey. Nama saya Dava. Pembayaran digital dan akselerasi pelayanan perbankan digital pun menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Sementara itu, kartu ATM 7,3 miliar dan Bukalapak 342,5 ribu US dollar atau sekitar 4,9 miliar. Terima kasih dari Prof. kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Berarti terkait tentang apa kelompok 3? Faktor pendorong e-commerce. Nah, bagaimana penyampaian yang dilakukan oleh kelompok 3? Bagus. Bagus, jelas suaranya. Terus kemudian penyampaiannya bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Baik, itu tanggapan dari teman-temannya ya untuk Ananda semua dari kelompok 3. Baik. Juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 1,66,1 juta pengguna dan 2023 mencapai 100. Tanggapan untuk di kelompok 1. Tanggapannya bagaimana? Oh, dia membahas tentang apa kelompok 1 ini? Jelas. Terus kemudian tadi tampilan PPT-nya bagaimana? Kenapa? PPT-nya tulisannya tadi di blog semua ya. Dari hasil diskusi yang sudah kita bahas tentang permasalahan e-commerce. Nah, kesimpulan yang bisa kita pahami dari e-commerce itu seperti apa? Bahwa e-commerce itu adalah satu pemasaran online dengan menggunakan elektronik atau pemasaran digital. Ya, yang bisa dipahami tadi seperti yang Ferdi katanya apa? Mengenal e-commerce berarti berbelanja lebih mudah katanya. Terus apa? Terus kemudian e-commerce itu bisa dipahami berarti adalah pembelanjaan online yang seperti sudah digunakan. Belum lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita mengerjakan post test terlebih dahulu. Masukkan nama terus kemudian mulai ya. Iya. Soal. Ya, ayo jawab. Nah, alhamdulillah di sini kalian semua sudah mengerjakan post test ya. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran. Itu bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Atau misalkan biasa aja? Biasa aja. Ya, emotikonnya biasa aja. Atau misalkan bingung, susah bingung antara senang atau tidak. Siapa ya tadi ya? Yang keempat, apa upaya Ananda untuk menguasai yang belum dikuasai? Belajar lagi tentang e-commerce-nya. Terus kemudian dengan semangat. Oh iya. Kita berikan applause yang sudah memberikan ya. Alhamdulillah ini emotikonnya menyenangkan semua dari kita. Untuk pertemuan berikutnya, ya pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang e-commerce, ya kan? Kita masih membahas tentang e-commerce. Nah, berarti minggu depannya adalah membuat akun web e-commerce, ya. Jadi juga diawali dengan doa, ditutup juga dengan doa. Fa'ali sebagai ketua kelas silakan tutup dengan doa. Bersiap. Berdoa.